Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Ramidini Newairis dari Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan Poltekkes Kemenkes RI Padang. Di sini saya akan menampilkan pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas pada pasien diare. Pelayanan kesehatan lingkungan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial guna mencegah penyakit atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor risiko lingkungan. Kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan puskesmas dilakukan di dalam gedung dan di luar gedung puskesmas, meliputi yang pertama ada konseling, yang kedua ada inspeksi kesehatan lingkungan, yang ketiga ada intervensi atau tindakan kesehatan lingkungan. Konseling adalah hubungan komunikasi antara tenaga kesehatan lingkungan dengan pasien yang bertujuan untuk mengenali dan memecahkan masalah kesehatan lingkungan yang dihadapi. Ada 6 langkah dalam melaksanakan konseling yang biasa disingkat dengan 17. Sa, salam dan sambut. T, tanyakan. U, uraikan. Tu, bantu. J, jelaskan. U, ulangi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu, selamat masuk. Baik Bu. Selamat datang di ruangan pelayanan kesehatan lingkungan puskesmas kami Bu, dengan Ibu Rani Anissa Fitri Bu. Iya Bu. Baik Bu, dari hasil pemeriksaan yang Ibu lakukan, Ibu diduga menderita penyakit diare. Nah, untuk dapat mengetahui alasannya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Iya Bu. Baiklah, pertanyaan pertama, sejak kapan Ibu menderita sakit ini ya Bu? Sudah 3 hari ini Bu. 3 hari. Kalau sebelum sakit diare ini ada nggak Ibu makan atau minum sesuatu? Ada Bu. Kemarin saya beli pecel lele di pinggir jalan Bu. Pecel lele. Iya Bu. Kemudian sumber air bersih Ibu ada berasalnya dari mana ya? Dari PDAM Bu. PDAM. Air minum Ibu tuh apakah dimasak atau gimana ya? Iya Bu, saya masak. Dimasak. Kemudian kalau airnya dimasak, wadahnya tuh ditutup atau enggak? Enggak Bu, saya biarkan terbuka aja Bu. Tersebut dalam keadaan bersih Bu? Bersih Bu. Bersih. Kemudian biasanya tuh berapa hari sekali Ibu cuci Bu? Sekali seminggu Bu. Apakah di rumah Ibu ada memiliki jamban Bu? Gak ada Bu, cuma ada kamar mandi. Di manakah anggota keluarga Ibu biasanya berak Bu? Di WC umum Bu. WC umum. Kemudian apakah ada anggota keluarga Ibu yang melakukan cuci tangan dengan sabun sesudah berak Bu? Jarang Bu. Oke. Baiklah Bu, dari hasil wawancara penyebab penyakit diare tadi, saya duga Ibu mengalami penyakit diare karena penyediaan air bersih yang tidak memenuhi persyaratan, kemudian dari pembuangan kotoran yang tidak saniter, dan juga perilaku tidak higienis Bu. Seperti tadi, Ibu mengkonsumsi air minum yang sudah dimasak tetapi tempat penyimpanannya tidak ditutup dan juga dibersihkan sekali seminggu saja. Juga Ibu belum memiliki jamban keluarga dan anggota keluarga Ibu jarang menerapkan CTPS ya Bu? Iya Bu. Tapi CTPS itu apa ya Bu? Nah, CTPS itu adalah kegiatan mencuci tangan menggunakan sabun. Biasanya CTPS ini dilakukan sebelum dan sesudah makan, kemudian setelah buang air besar. Juga perilaku higienis yang lain seperti jajan sembarangan ya Bu? Iya Bu. Saran yang dapat saya berikan kepada Ibu adalah pelihara dan tutup sarana penyimpanan air minum Ibu agar terhindar dari pencemaran ya Bu. Ya, Bu. Kemudian untuk buang air besar seharusnya dilakukan di jamban ya Bu. Jika Ibu belum punya jamban, Ibu bisa membuatnya bersama-sama dengan tetangga di sekeliling rumah Ibu. Kemudian Ibu juga harus membiasakan diri dengan CTPS ya Bu. Iya. Sebelum dan sesudah makan, setelah buang air besar, dan juga Ibu jangan membeli makanan yang pengolahannya kurang bersih atau tidak higienis ya Bu. Sampai sini saja Ibu bisa memahami penjelasan saya ya Bu? Bisa Bu. Baiklah, untuk lebih yakin lagi, bolehkah Ibu mengulang kembali apa yang saya sampaikan tadi ya Bu? Baik Bu, jadi Ibu tadi menyampaikan kalau saya harus menutup tempat penyimpanan air minum yang dikonsumsi. Kemudian kalau BAB harus dijaga, lalu mencuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah makan. Kemudian setelah buang air besar dan juga memperhatikan makanan yang dibeli.
Baiklah Bu, setelah kita melakukan sesi konseling ini, jika Ibu tidak keberatan, apakah saya boleh mengunjungi rumah Ibu untuk melakukan inspeksi yang mana untuk mengetahui apa saja yang menjadi penyebab Ibu menderita penyakit diare ini? Boleh Bu. Kapan Ibu punya waktu luangnya ya Bu? Kalau besok boleh Bu, itu sekitar pukul 10 Bu. Boleh. Baik Bu, jadi besok kita bertemu lagi jam 10 di rumah Ibu ya Bu? Baik Bu. Baiklah Bu, di sini saya punya poster Iya Bu. yang bisa Ibu bawa pulang. Di sini ada cara-cara untuk mencegah diare yang bisa dilakukan di rumah, seperti rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan lingkungan dan rumah, gunakan bahan makanan yang segar, hindari kontaminasi silang saat memasak, makanan harus matang dan higienis, hindari makanan pedas-pedas, dan juga memberikan vaksin rotavirus kepada anak. Baik Bu. Terima kasih banyak Ya. Bu. Setelah ini saya kemana lagi ya Bu? Nah, selanjutnya ini Ibu bisa pergi ke apotek ya Bu. Baik, terima kasih Bu. Ya, terima kasih kembali ya Bu telah menyempatkan hadir di ruangan pelayanan kesehatan Bu ini. Iya Bu, sama-sama Bu. Jaga lebih baik daripada mati. Inspeksi kesehatan lingkungan adalah kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma, dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat. Inspeksi kesehatan lingkungan dilaksanakan berdasarkan hasil konseling terhadap pasien dan atau kecenderungan berkembang atau meluasnya penyakit dan atau kejadian kesakitan akibat faktor risiko lingkungan. Inspeksi kesehatan lingkungan juga dilakukan secara berkala dalam rangka investigasi kejadian luar biasa atau KLB dan program kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode inspeksi kesehatan lingkungan dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama ada pengamatan fisik media lingkungan, yang kedua ada pengukuran media lingkungan di tempat, yang ketiga uji laboratorium, yang keempat analisis risiko kesehatan lingkungan. Inspeksi kesehatan lingkungan dilakukan terhadap media air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, serta vektor dan binatang pengganggu pembawa penyakit. Dalam pelaksanaannya mengacu pada pedoman pengawasan kualitas media lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap Bu. Siang Bu. Saya petugas intangan kemarin yang ada di puskesmas ya Bu. Iya Bu. Hari ini kita janji akan melakukan inspeksi sanitasi di rumah Ibu ya. Iya Bu. Yang pertama kita amati adalah sumber air ya Bu. Iya Bu. Kemarin Ibu pakai PDAM Bu. PDAM. Boleh kita lihat Bu? Boleh Bu. Saya buka balik selanjutnya. Iya Bu. Sumber airnya ya Bu. Iya Bu. Dan kalau untuk kebiasaan masak air Ibu pakai apa ya Bu? Pakai kompor ini Bu. Dimasak Bu. Iya Bu. Bersih ya Bu. Iya Bu. Ini boleh saya lihat dulu. Boleh Bu. Ini tidak kemana dan tidak berbau, kemudian tidak basah. Iya Bu. Oke. Bu, dari hasil inspeksi yang telah kita lakukan tadi, seperti
seperti dugaan saya ketika konseling kemarin, sumber air ibu sudah bersih ya Bu. Kemudian untuk jamban ibu belum memiliki jamban, hanya kamar mandi. Kemudian air minum yang dikonsumsi sudah dimasak, tetapi tempat penyimpanannya, wadahnya itu belum tertutup ya Bu. Jadi kalau bisa wadahnya itu harus ditutup setelah dimasukkan airnya itu ya Bu. Baik Bu. Kemudian untuk tudung saji ibu juga belum memiliki ya Bu. Iya Bu. Kemudian jika untuk setelah ibu masak gitu kan, masak sambal, ya ibu sudah memasak makanan yang sudah diolah, sebaiknya ditutup ya Bu untuk menghindari kontaminasi maupun pencemaran oleh serangga gitu ya Bu, gitu. Baik Bu. Lalu kemudian untuk perilaku cuci tangan lapisan ibu belum sempurna ya Bu, seperti belum memenuhi syarat dan juga belum dilakukan secara rutin ya Bu. Sebaiknya dilakukan lebih rutin lagi seperti sebelum makan, sesudah makan, dan juga sesudah buang air besar ya Bu. Baik Bu. Terima kasih ya Bu telah mengizinkan saya melakukan inspeksi sanitasi di rumah ibu hari ini ya Bu. Iya Bu, saya juga berterima kasih karena Ibu sudah mau hadir di rumah saya Bu. Sama-sama Bu. Bila saya undur diri dulu ya Bu. Iya Bu. Hati-hati di jalan Bu. Terima kasih ya Bu. Iya Bu. Intervensi kesehatan lingkungan adalah tindakan penyihatan, pengamanan, dan pengendalian untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang dapat berupa: yang pertama ada komunikasi, informasi, dan edukasi, serta penggerakan atau pemberdayaan masyarakat. Yang kedua yaitu ada perbaikan dan pembangunan sarana. Yang ketiga, pengembangan teknologi tepat guna. Dan yang terakhir, rekayasa lingkungan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Ramidini Nawaris dari Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan Poltekkes Kemenkes RI Padang. Maksud kedatangan saya di sini adalah untuk melakukan penyuluhan singkat terkait PBL, yaitu penyakit berbasis lingkungan. Akan hari ini kita bahas adalah diare. Nah, Bapak dan Ibu, apakah ada yang tahu apakah itu diare? Diare adalah suatu penyakit di mana penderitanya mengalami buang air besar secara berlebihan, yaitu bisa 3-5 kali dalam sehari. Feses dari penderita diare ini biasanya encer ataupun cair. Nah, ada beberapa penyebab dari penyakit diare ini, yaitu penyediaan air yang tidak memenuhi persyaratan, pembuangan kotoran yang tidak saniter, dan juga perilaku tidak higienis. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyakit diare. Air bersih. Air yang dimaksud di sini adalah air yang memenuhi persyaratan fisik, kimia maupun mikrobiologis. Juga air yang dimasak sampai matang. Kemudian menggunakan jamban yang memenuhi persyaratan seperti memiliki septic tank. Menjaga kebersihan khususnya tangan dan mulut. Biasakan diri mencuci tangan menggunakan sabun sebelum makan, setelah buang air besar, dan sebelum mengolah makanan. Air harus dimasak apabila mau dijadikan air minum. Kemudian menutup tempat penyimpanan air yang sudah dimasak tadi dan pastikan wadah tersebut dalam keadaan bersih. Cuci alat makan dengan air bersih dan jangan makan jajanan yang kurang bersih dalam pengolahannya. Demikianlah penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan terkait penyakit berbasis lingkungan ini diare. Saya berharap Bapak dan Ibu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar kita terhindar dari penyakit diare ini dan juga dalam kondisi yang sehat dan kuat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberadaan jamban yang sehat sangat kita perlukan. Ada beberapa syarat jamban agar dapat dikatakan sehat. Pertama, lubang resapan septic tank berjarak minimal 10 hingga 15 meter dari sumur atau sumber air minum. Kedua, tidak berbau. Kotoran atau tinja tidak dapat dijamah oleh serangga maupun tikus. Ketiga, lantai kedap air dan landai atau miring ke arah lubang pembuangan sehingga tidak ada air kotor yang mengenang. Keempat, lengkapi dengan dinding dan atap pelindung serta cukup penerangan. Kelima, tersedia ventilasi udara. Keenam, tersedia air, sabun, dan alat pembersih. Dan ketujuh, bersihkan lantai dan jamban secara teratur. Nah, tidak sulit kan? Pastikan jamban kita menjadi jamban yang sehat. Video singkat pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas pada pasien diare. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.